Oke, udah 10.15. Langsung dimulai aja ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kita mau belajar statistik ya. Sebelumnya suaranya aku kedengeran nggak? Kedengeran tapi kurang keras. Keras. Oke, langsung di share screen aja ya. Hmm, ini share screen-nya udah muncul apa belum? Udah ya. Nah, di sini yang pertama tuh kan kita punya datanya ya. Terus kita copy aja kayak biasa. Terus jangan lupa ke variable view. Setelah itu kita rename yang variable satu jadi x1, terus x2, x3 sama y. Terus buat yang label diisi sesuai sama nama variabelnya. Masuk project. Nah, kalau udah langsung ke data view lagi ya. Ini kan udah ganti. Terus langkah yang selanjutnya itu yang pertama ke analyze, ke regression, linear. Terus kita masukin variabel yang dependen itu yang y. Terus yang independen tuh variabel 1, 2, sama 3. Nah, di sini jangan langsung di oke, tapi ke statistik dulu. Statistik, terus dicentang yang collinearity diagnostik. Terus baru continue. Terus yang kedua ke plots. Nah, buat yang di Y itu ada spreadsheet dipindah ke Y. Terus yang spread dipindah ke X. Terus jangan lupa dicentang yang normal probability plot. Terus continue. Selanjutnya di save. Terus klik yang residual unstandardized. Terus di oke. Nah, di sini langsung di oke aja. Nah, ini kan langsung muncul ya. Terus di minimize aja. Selanjutnya yang kedua itu ke analyze non-parametric test, legacy dialog, terus sampel KS. Nah, di sini yang unstandardized residual ini dipindah ke kanan. Terus di oke. Nah, terus selanjutnya itu ke transform. Terus compute variable. Nah, ini tuh diisi ABS res. Jangan lupa kapital ya teman-teman. Terus klik arithmetic, ABS-nya klik 2 kali,
sama unstandardized-nya klik 2 kali juga. Terus di oke. Nah, terus selanjutnya ke analyze lagi, ke regression, linear, terus ini di reset dulu, di reset. Nah, yang ABS trace ini dipindah ke dependent. Terus yang ini X1, X2, sama X3. X2 sama X3. Terus di oke. Terus yang terakhir, kita ke analyze, regression, linear. Terus kita reset lagi. Nah, di sini yang dependennya kita balikin lagi ya. Yang pertama, yang kemampuan kerja yang dia di dependent. Terus yang X1, X2, X3 di independent. Terus di oke. Nah, ini kan udah muncul ya. Ada regresi 1, regresi 2, sama regresi 3. Nah, buat soal yang kemarin itu, ini, nah, ini kan langkah-langkahnya. Nah, ini kan ada langkah-langkahnya. Terus kita buat ngerjain yang uji multikolenialitas itu ada di regresi 1, ngambil yang koefisien. Terus yang uji normalitas ngambilnya di charge yang normal PP plot sama n partes yang one sample Kolmogorov Smirnov. Terus yang uji heterokedastatis itu ada di charge bagian scatter plot, uji Glatzer ada di regression 2 koefisien sama hasil uji itu ada regresi 3. Yang hasil uji itu pasti di regresi 3 yang bagian terakhir. Nah, yang regresi 3 itu kan koefisiennya sama ya kayak yang di regresi pertama, cuma bedanya tuh yang regresi ketiga itu koefisiennya tuh cuma ada T sama signifikan. Nah, ini yang pertama, uji multikoliniaritas. Itu kan tadi di regresi yang pertama ya, di regresi pertama. Nah, uji yang koefisien. Nah, ini kan ada collinearity, toleransi, sama FIF-nya. Nah, ini dimasukin ke yang bagian uji multikolenialitas. Nah, itu kan dependent variabelnya kemampuan kerja. Nilai toleransi kurang dari lebih dari 0,100 dan FIF kurang dari 10. Nah, di sini berarti tidak terjadi gejala multikolenialitas. Jadi buat dependent variabel kemampuan kerja ini terpenuhi di uji multikolenialitas ya teman-teman. Nah, selanjutnya diuji normalitas. Di uji normalitas ini kita ngambil yang normal PP plot itu ada di charts. Di charts. Nah, nih, ini langsung di copy aja terus dimasukin dimasukin ke bagian uji normalitas. Terus sebaran data menyebar dan mengikuti garis diagonal. Kalau kayak gitu berarti artinya datanya berdistribusi normal. Nah, selanjutnya di uji normalitas ini nggak cuma satu ya, ada one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu ada di N-Partes. Nih, di N-Partes langsung di copy aja.
langsung di copy aja. Terus, nah, ini kan jika nilai ACMP signifikan 2 telek. Nah, yang ini lebih dari 0,05, ini kan eh, 0,200 ya, berarti kan lebih dari 0,05. Nah, artinya itu datanya berdistribusi normal. Jadi di sini uji normalitasnya terpenuhi. Yang selanjutnya ada uji kedastisitas. Itu ada di cards bagian scatter plot. Cards di cards terus yang scatter plot. Nah, ini langsung di copy aja terus masukin ke uji heteroskedastis. Nah, asumsinya jika data menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan tidak ada pola, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, yang terakhir ada uji Glaser. Nah, di uji Glaser ini bagian koefisien itu kan ada di regresi 2 ya. Nah, itu tuh nggak ada yang FIF-nya. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Di regresi 2. Di regresi 2 yang koefisien. Nah, nih kan nggak ada FIF-nya. Terus dependent variable-nya juga yang ABS rest. Langsung di copy aja. Nah, nilai signifikansi lebih dari 0, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, nilai signifikansi ini dilihat dari yang tabel signifikan ya. Ini ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir itu ada hasil uji. Nah, hasil uji ini tuh ngambil dari regresi yang paling terakhir, regresi ketiga. Itu ngambilnya di situ semua. Ada model summary, ANOVA, sama koefisien. Nih, dari model summary. Nah, model summary ini ada prediktornya itu ada konstan yang komitmen diri, kepuasan prodi, sama kepuasan sekolah. Itu langsung di copy aja, terus dimasukin ke lembar pengerjaan. Nah, ini kan sama, terus jika R square 0,432 yang ini itu merupakan sumbangan 3 variabel dari X1, X2, X3 ke Y, yaitu sebesar 43,2%. Nah, yang ini tuh dikali 100, jadi nanti hasilnya persen. Terus yang kedua itu ada ANOVA. ANOVA tuh ngambil dari regresi 3 juga ya, yang ini. Nah, yang ini dependent variabelnya kemampuan kerja. Terus, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, ini ya nilai Prila, kayaknya layarnya nggak berubah deh. iya kah? Bentar. Dari tadi, Pril. Masih di ini ya, SPSS-nya. Betul. Bentar. Diganti ke ini, PPT. Ya, PPT sama itu. Ya, ya. Sama yang itu, IBM. Bisa nggak? Nah, ini. Jadi aku ngejelasin yang ini. Nah, ini yang pertama. Udah. Yang uji multikolenialitas itu kan ngambil dari regresi 1 yang koefisien. Nah, nilai toleransi jika lebih dari 0,100 yang ini sama FIF eh, kurang dari 10. Nah, itu tidak terjadi gejala multikolenialitas. Buat yang uji multikolenialitas ini ngelihatnya di bagian nilai toleransi sama FIF.
Nah, jika lebih dari 0,100 yang ini sama FIF-nya kurang dari 10, ini kan 1, 2, sama 1. Nah, itu tidak terjadi gejala multikolenialitas. Berarti uji ini tuh terpenuhi. Nah, selanjutnya yang uji normalitas. Uji normalitas. Tinggal suaranya Prila yang belum kayaknya deh. Oh, Belum dinyalain apa ya? iya, baru. Bentar. Nah, yang ini itu kan uji multikolenialitas. Nah, di uji ini tuh kita ngelihat dari yang nilai toleransi sama FIF. Jika nilai toleransinya lebih dari 0,100 itu tidak terjadi gejala multikolenialitas. Dan jika FIF-nya kurang dari 10, ini kan 1,8, 2,0, sama 1,8. Berarti kan kurang dari 10. Nah, jika kurang dari 10 itu tidak terjadi gejala multikolonialitas. Intinya kalau di uji ini tuh kita ngelihat bagian tabel toleransi sama FIF. Nah, di uji multikolonialitas ini berarti sudah terpenuhi. Lalu di uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita ngelihat di bagian charts. Charts yang ini. Di regresi pertama itu kan ada charts. Nah, ini kan ada normal PP plot. Terus langsung di copy aja buat keterangannya itu jika sebaran data menyebar dan mengikuti garis diagonal, artinya itu data berdistribusi normal. Selanjutnya, di uji normalitas itu ada dua ya, ada normal PP plot sama one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang one sample ini ada di n-part test bagian regresi 1 juga. Nah, buat keterangannya jika nilai ASYMP. Nah, yang ini nih lebih dari 0,05 itu artinya datanya berdistribusi normal. Kalau di one sample Kolmogorov ini kita ngelihat di bagian yang ini aja, asim signifikansi. Nah, itu artinya uji normalitasnya terpenuhi. Selanjutnya di uji heteroskedastisitas. Itu ada di bagian chart juga yang scatter plot di bawahnya PP plot. Nah, buat keterangannya, asumsi data menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan tidak ada pola, maka data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, maksudnya tuh data yang ini ya. Nah, selanjutnya ada uji Gletser. Nah, uji Gletser ini ada di bagian regresi kedua yang koefisien tapi nggak ada nilai toleransi sama FIF. Jadi diperhatiin lagi ya teman-teman, jangan sampai ada yang kelewat buat langkah-langkahnya. Nah, buat dependent variabelnya itu ABS rest. Buat penjelasannya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Lalu yang selanjutnya, terakhir, hasil uji atau R-square. Nah, ini tuh ngambil di bagian regresi ketiga atau regresi terakhir. Nah, itu ada model summary, ANOVA, sama koefisien. Nah, yang koefisien juga yang nggak ada ini, nilai toleransi sama FIF. Jadi, makanya harus urut sesuai langkah-langkah. Soalnya kemarin juga agak ini ya, ada beberapa yang salah, termasuk aku juga salah. Ternyata ada 5 langkah. Aku cuma ngerjain 4 langkah. Nah, di model summary ini sama kayak penjelasan di atas buat yang adjusted R square itu dibikin persen, dikali 100 biar jadi persen. Ini kan ada 0,432. Nah, dibikin dikali 1 jadi 43,2%. Terus yang selanjutnya ANOVA. Nah, di ANOVA ini juga sama. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05,
yang ini, maka terpenuhi karena ada hubungan bersama tiga variabel ke Y. Nah, yang terakhir ada koefisien. Koefisien ini yang di regresi terakhir buat keterangannya itu persamaan regresi Y sama dengan 3891 ini dari yang ini di unstandard di ZB, terus 0,202 itu X1, min 0,013 itu X2, sama 0,699 itu X3. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H1 ditolak. Yang ini, nilai signifikansi dilihat dari sini. Terus selanjutnya sama kayak X2 juga 0,942 itu lebih dari 0,05. Berarti H2 ditolak. Yang terakhir 0, ini kan 0,000 ya bisa dibacanya. Itu kurang dari 0,05 berarti. Itu artinya H3 diterima. Nah, mungkin dari aku cuma bisa ngejelasin itu, terus buat langkah-langkahnya ada di sini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang bingung? Eh, mau nanya, itu berarti yang langkah-langkahnya itu dari yang ini ya, mindahin data ke ini ya, apa, SPSS itu ya Iya, ditulisnya atau iya, gimana? iya benar. Oh, Digantiin dulu variabel X1, X2, X3 sama Y, terus baru ngerjain yang ini, langkah-langkah yang ini. oh berarti kalau udah diganti gitu X1, X2 sama Y terus langsung yang analyze regression gitu. Iya, ngikutin langkah-langkah yang itu. Oh, oke oke. Ini mau Prila nanti. Iya, oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau ada yang masih bingung? Soalnya tuh di bagian koefisien tuh ada beberapa yang kayak ada FIF sama toleransinya semua. Makanya aku nyoba yang dicatatinnya Mbak Jess juga itu yang bagian terakhir ternyata dimasukin di analyze juga. Yang ini nomor 5. Biar nanti dapet yang nggak ada tabel toleransi sama FIF-nya. Yang mau Berarti ditanya. nanti tuh UTS cuma ngerjain yang ini doang ya, Prila? Kata Bu Lina sih iya ya kayak gitu. Tapi ini aku juga sebenarnya udah nyiapin itu sih yang uji T yang waktu Oh, itu. oh. Tapi berarti kalau ini berarti cuma satu soal ini doang ya? Kayaknya iya sih harusnya ya. Bu Lina kan ngomongnya kayak gitu. Nah, ini yang latihan Oh, uji T yang kita bikin hipotesis. Ini nggak tahu keluar apa enggak. Cuma aku bikin sih. Nih, ada langkah-langkahnya juga. Ini lebih gampang sih dari yang tadi sama bikin kesimpulan. Udah, nah kalau misal ini tuh kita pakai tabel T. Kita bawa tabel T. Tapi kalau yang tadi nggak perlu ngitung sama nggak perlu pakai tabel T. nanti boleh teman kirim chatnya. Iya, langsung dikirim sekarang. Ini udah cukup atau ada yang ditanyain lagi? Ada yang masih bingung nggak? Sampai 10.40. Kalau misal
Kalau misal udah nggak ada yang ditanyain, aku akhirin sekarang ya teman-teman. Sebelumnya makasih yang udah join. Maaf kalau misal masih kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Diko. Sama-sama.